Selamat datang di Engineering Manager Room. Bersama saya Sofrul Arifin sebagai Engineer Manager. Terus di sebelah saya ada Mas Maulana Prambadi sebagai Project Director. Oke, selamat kenalan dengan kami. Oke, sebelum memulai pembahasan kali ini, perkenalan diri dari saya sebagai seorang Engineer Manager. Apa saja harian yang dilakukan. Yang pertama assignment itu misalnya ada suatu project datang, kita assign engineer ke project tersebut. Terus untuk daily-nya kita koordinasi dengan project manager atau PM itu tentang task atau tiket yang akan dikerjain suatu engineer, kita deliver ke engineer, kita lakukan monitoring harian untuk proses pengerjaannya. Oke. Lanjut Mas Maul. Oke, thank you Mas Sam. Oke, jadi tadi kita udah membahas tentang apa pentingnya seorang engineer manager di refactory dan apa role yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Dan di sini mungkin yang pertama adalah engineer manager dan saya sebagai seorang project director pasti tidak jauh-jauh dari sebuah project gitu. Jadi di sini mungkin dari Sam dan kita mau membahas tentang apa itu sebuah cara komunikasi yang baik dengan antara seorang engineer dan sebuah project gitu. Jadi engineer dan project dan komunikasi itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, masuk dalam judul atau tema dalam diskus hari ini itu pentingnya komunikasi dalam manajemen project, terutama manajemen project di software engineering ya. Oke, mungkin yang pertama dalam komunikasi antara manajemen project dan seorang engineer yang mungkin yang akan kita bahas apa sebenarnya komunikasi tersebut. Jadi komunikasi ya biasanya kita sering berkomunikasi juga antar teman, antar keluarga. Nah di sini bagaimana kita cara komunikasi kita ketika menjalankan sebuah project gitu misalnya. Mungkin saya bisa bantu jelaskan bagaimana cara berkomunikasinya biasanya. Sebelum cara berkomunikasi, komunikasi itu bisa breakdown dari di penjalanan project kayak gitu. Yang pertama komunikasi di harian, di level harian itu tentunya kita harus berkomunikasi dengan masing-masing role ya. Ada masing-masing role. Jadi kalau di suatu project, misal di suatu project itu ada project manager, terus ada UI UX, terus ada engineer sendiri, terus ada lead-nya. Nah itu tentunya komunikasi antar masing-masing role itu berbeda-beda. Yang pertama project manager, tentunya kalau seorang project manager di sini itu yang mengatur requirement gitu. Jadi dari klien kebutuhannya apa, seperti apa, terus itu ditranslate ke sebuah task atau tiket yang bisa dikerjain engineer kayak gitu. Nah dalam perjalanan activity pengerjaan project itu tentunya kan kita menganut sebuah metode kayak itu, suatu pengerjaan metodenya. Misal yang paling umum sekarang Scrum kayak gitu. Nah Scrum itu kan kita bisa ada sprint kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa tipe project yang itu kita pakai Kanban. Tentunya kan tidak ada komunikasi atau planning kayak gitu secara bersama-sama kayak gitu. Nah mungkin kalau Kanban itu ada suatu request itu langsung bisa kita tampung kayak gitu. Tentunya dengan priority yang sudah di-set kayak gitu kan. Nah jadi engineer ke PM ini lebih ke suatu requirement kayak gitu. Nah engineer ke lead itu lebih ke soal technical decision seperti apa yang mau kita achieve sesuai dengan requirement yang ditentukan. Antara engineer itu lebih ke komunikasi solve problem yang dikerjain dia. Oke, tadi berarti satu yang kelewat mungkin antara engineer dan engineer tadi ya. Satu lagi, nah itu belum. Nah di sini komunikasi antara engineer dan engineer juga sama pentingnya. Jadi misalnya kita sebagai seorang engineer front end, terus kita depend ke sebuah pekerjaan untuk
back-endnya, dari engineer back-end gitu. Nah berarti mau nggak mau antara engineer front-end dan back-end ini harus berkomunikasi secara langsung, baik misalnya membahas bagaimana ini kontrak API yang mau dikerjakan, terus nanti hasilnya seperti apa, nanti jadi dari teman-teman front-end ini udah expect, oh ini nanti bakal responnya seperti ini gitu. Nah itu yang sebagian besar antara engineer dan engineer. Nah ini juga biasanya ada juga komunikasi untuk peer review antara engineer dan engineer lainnya, itu juga terkadang di beberapa project ada yang menggunakan seperti itu. Jadi modelnya dengan sesama engineer melakukan review kode yang telah dibuat gitu. Oke, mantap. Oke, mungkin nextnya nih. Pentingnya komunikasi dalam suatu project. Oke. Jadi next ini ada komunikasi dan project. Kenapa itu menjadi salah satu kesuksesan sebuah project ini berjalan baik atau enggak. Nah ini penting juga komunikasi dalam project. Tadi dia pasti berkorelasi untuk mensukseskan sebuah project. Jadi misalnya ada sebuah project yang sudah dibikin tapi requirement dari PM-nya sudah dibuat, tapi komunikasi antara PM dan engineer-nya miss. Jadi bisa aja terjadi miss requirement karena PM sudah mendefine tapi engineer belum berkomunikasi secara intens gitu dengan PM-nya. Jadi ada miskomunikasi di situ. Jadi yang harusnya requirement-nya apa tapi yang dikerjakan apa. Itu bisa mempengaruhi kesuksesan sebuah project. Jadi bisa jadi timeline-nya molor, bisa jadi hasil yang di-deliver berbeda. Itu jadi merupakan sebuah salah satu unsur penting kenapa komunikasi dan project itu sangat penting gitu. Itu tadi dengan project engineer dan PM. Nah terus misalnya engineer dengan lead-nya juga sama. Tadi misalnya engineer dengan lead tadi untuk technical decision. Nah, berarti di sini kan kita misalnya sebagai seorang junior engineer ya pasti berbeda pengalamannya dengan seorang tech lead di sebuah project. Jadi ya betternya kalau misalnya tech lead-nya nyuruh ini, pasti dia udah punya sebuah reason kenapa harus menggunakan teknologi ini, stack ini. Nah, jadi ya komunikasinya bisa lebih smooth gitu. Jadi apa yang dipilih oleh seorang lead-nya itu bisa sampai juga ke engineer-nya. Jadi tidak bakal ada mispersepsi yang dikasih tech lead-nya seperti apa, yang dikerjain juniornya seperti apa. Itu sih mungkin ada lagi tambahan dari SM. Ya, jadi kalau ya ini ya apa namanya, kalau kita pengembangan suatu software itu kan nggak hanya itu selesai atau enggak gitu. Jadi komunikasi nanti efeknya adalah misal tadi sudah dijelasin Mas Maul ya soal ini dari project manager udah getting requirement, udah di output di suatu task, dari engineer udah ngerjain suatu task tersebut, ya sekilas sudah sesuai dengan tiketnya atau tasknya atau diberikan sesuai dengan jobnya. Tapi setelah selesai ternyata app itu nggak digunain karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, di situ pentingnya suatu komunikasi. Jadi kita menghindari untuk app yang useless lah kiranya. Dengan komunikasi yang baik, yang bagus, harapannya software yang kita kerjain selesai itu sesuai dengan kebutuhan klien. Oke, mungkin itu yang kedua. Mungkin ini ada lagi next yang ketiga. Kapan sih misalnya komunikasi yang efektif yang bisa berjalan antara seorang engineer dengan PM, engineer dengan lead-nya, terus engineer dengan engineer itu kapan gitu? Mungkin yang kita bahas yang pertama misalnya engineer dengan PM mungkin yang pertama. Oke, komunikasi dengan engineer dengan PM, kapan waktu yang pas kayak gitu ya secara komunikasi ya. Nah kalau biasanya kita ini ya apa, setiap project mau start kalau kita misal sprint kayak gitu, kita ada sprint planning atau ini ya apa refinement kayak gitu. Kalau biasanya kita sebut tuning gitu ya, atau refinement. Nah di situ kita ngeset scope yang akan kita kerjain di sprint tersebut. Nah di situ waktu yang pas kita komunikasi tentang requirement yang akan kita kerjain.
atau scope yang akan kita kerjain. Di situ lebih menggali tentang kebutuhan atau informasi yang akan kita kerjain kayak gitu. Jadi di situ waktu yang tepat kayak gitu. Dan waktu daily stand up, di sini kita set setiap hari kita ada daily stand up itu untuk report progress saja. Jadi sejauh apa progress yang udah kita kerjain, yang akan kita kerjain juga, sama mungkin kalau ada blocker itu di share kayak gitu. Jadi dari PM kalau misal blocker tentang business requirement itu bisa diterusin ke pihak eksternal kayak gitu, kalau itu menyangkut eksternal kayak gitu. Kalau hanya internal itu bisa didiskus di situ, sama technical challenge yang mungkin dihadapi teman-teman engineer. Oke, itu tadi cara komunikasi antara seorang engineer dengan project manager. Mungkin ini yang kedua yang mungkin aku bahas adalah engineer dengan lead-nya misalnya. Engineer dengan lead ini tadi kan nggak jauh-jauh biasanya dari technical issues ketika dia mengerjakan sebuah task gitu ya. Jadi di sini kalau di refactory tadi misalnya di kita itu kan ada program ya, tadi ada IP tadi, terus kita ada pair programming di situ. Nah itu pair programming pasti biasanya engineer yang lebih berpengalaman daripada si IP-nya. Nah di sini ketika ada project dan engineer dengan lead-nya tadi, yang kita harapkan adalah engineer ini ketika dia mendapatkan sebuah task itu jangan dan mendapatkan kesulitan itu jangan menunda-nunda bertanya ke tech lead-nya gitu. Jadi kalau bisa ya secepatnya agar isu yang dia terima itu bisa cepat terresolve gitu. Jadi kalau di kita itu misalnya menentukan standar, kalau misalnya merasa kesusahan dalam mengerjakan suatu task karena ada technical issues, ya maksimal itu 1 jam. Kalau dia nggak bisa dia bisa langsung eskalasi ke tech lead-nya untuk how to resolve-nya. Tapi eskalasinya ini bukan langsung memberikan solusi yang langsung jalan, tapi jadi di sini ibaratnya tech lead-nya itu udah pernah pengalaman di sebuah project itu. Jadi ketika dia memberikan saran, dia memberikan how to-nya, bukan cara ini tuh harus gini, ini harus gini. Tadi jadi dia memberikan kayak apa? Step by step. Step by step untuk membenerinya itu kayak gimana. Jadi nggak langsung si tech lead-nya yang menyelesaikan atau dia yang ngoding, tapi yang ngodingnya tetap si engineer-nya dengan dituntun sama si tech lead-nya itu mungkin yang antara engineer dan tech lead. Mungkin sebagai driver sebagai driver. Misalnya kalau pair programming itu ada driver, ada yang co-drivernya itu yang nyetirnya, terus ada yang co-drivernya gitu. Jadi yang drivernya tetap si engineer-nya, co-drivernya itu yang ngarahin untuk ini gimana sih baiknya dan lebih bagusnya seperti apa gitu. Itu yang tadi antara engineer dan lead. Mungkin yang satunya lagi engineer. Nah, dan tadi engineer lead ini kalau dari segi komunikasinya itu tadi ya nggak terbatas waktu, misalnya waktu daily scrum doang misalnya, atau daily stand up, atau misalnya waktu ada grooming atau pre-grooming gitu. Ya ini dia bisa berkomunikasi ya secara langsung ketika ada conception atau dia yang masih bingung harus gimana cara nyelesainnya, dia bisa langsung bertanya ke lead projectnya agar ya projectnya bisa berjalan secara lebih cepat gitu dan dia mendapatkan solusi yang lebih berguna. Tadi komunikasi antara engineer dan engineer, mungkin ya kalau engineer dan engineer mungkin ya itu kayak kita sama teman kita aja langsung komunikasi ya secara ketika ada nemu issues atau misalnya meminta bantuan ya itu bisa langsung sih. Jadi minta review, minta pendapat itu juga biasanya kalau antara teman-teman engineer ya seperti biasa aja sih, kayak kita misalnya sama temen nanya ini gimana. Cuman ya tadi ketika ada technical decision yang harus penting ya mau nggak mau kita harus berkomunikasi dengan teknik juga. Tuh. Terakhir mungkin ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Kita harus tahu apa masalah yang kita dapatkan dulu biasanya sih. Kalau misalnya aku mau bertanya ke siapa di sini, misalnya aku mau bertanya ke Sam di sini, aku harus sudah tahu dulu apa masalah yang pengen aku selesaikan di situ. Jadi aku cari tahu dulu ini masalahnya apa. Nah terus biasanya udah sampai mana dirimu, aku udah sampai mana nih untuk memecahkan sebuah masalah ini gitu. Jadi sampai masalah ini aku udah nyobain step ini tapi masih gagal. Jadi jangan bertanya tapi tidak ada
alasan, misalnya argumen untuk pertanyaannya itu, atau kita yang mau bertanya itu juga masih bingung mau nanya apa. Jadi kalau mau bertanya ya lebih baik tadi udah mencoba dahulu, terus udah dicoba sampai mana, udah dicoba sampai mana, terus ya seenggaknya tahu errornya itu di sini, tapi kita nggak tahu cara resolve-nya gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Mungkin dari Sam ada tambahan? Penyampaian yang tepat, penyampaian isu yang tepat nanti akan dapat jawaban yang tepat juga gitu. Jadi yang kurang lebihnya gitu Mas Mo ya. Betul. Nah, terus selanjutnya cara komunikasi yang baik itu kayak gimana? Misal kita tadi kan soal isu yang kita raise ke tim, terus nanti biar harapannya dapat jawaban sesuai dengan isunya kayak gitu. Nah, sekarang proses gimana caranya kalau misal kita ada ini ya, ada service back end kayak gitu, yang itu pakai REST API kayak gitu. REST API terus dikonsum dari front end gitu. Ternyata yang dikasih sama yang di spec itu berbeda dari teman-teman. Betul. Misal, jadi ini lebih ke proses negosiasi kayak gitu kan. Jadi ini jalan normal, tapi ada hambatan di front end misal kayak gitu. Jadi ini baiknya memang di back end kayak gitu, nggak di front end. Jadi proses negosiasi, komunikasi, cara negosiasi itu juga perlu di back end. Di back end, di project kayak gitu. Jadi ini bagusnya memang di back end, nggak di front end kayak gitu, biar lebih efektif. Jadi proses negosiasi antar tim di situ itu juga sangat penting untuk jalannya project. Oke. Ya itu juga penting nih. Jadi case-nya mungkin ada satu orang engineer back end, ada satu orang engineer front end. Engineer back end-nya dia ngasih hasil seperti ini, engineer front end-nya ini susah nih nanti konsumnya dari front end-nya gitu misalnya. Berarti komunikasi kan nih antara engineer front end sama back end. Nah ini baiknya gimana sih gitu. Jadi itu ya bisa mempercepat hasil buat sebuah project juga gitu. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin ya dari kita mungkin buat ya sesi ini cukup sih dari kita. Mungkin terima kasih yang udah join di sini. Pokoknya ya thank you semuanya yang udah join. Terima kasih.